ini. Hasil isian ditampilkan di sini. Nanti ketika saya sudah registrasi, klik submit, itu hasil isian registrasi itu nanti diganti isinya dengan tadi isian dari formnya. Jadi isian dari formnya ini nanti akan ditampilkan di hasil isian, isiannya ditampilkan di ini ya, di sini. Nah, ini sebenarnya trik saja. Nah, dipakainya di mana? Nah, ini nanti dipanggil di sini sebagai parameter dari tampil anggota baru. Nah, ini sebenarnya trik-trik. Jadi kalau programming itu kan sebenarnya trik saja untuk menyelesaikan masalah ya. Maksudnya Anda bisa dengan cara yang lain juga tidak masalah, asal hasilnya sama, dan kita nanti tinggal lihat mana yang paling efektif dan mana yang paling bagus. Oke, terus kemudian tadi kan kita mau menciptakan dengan konstruktor. Nah, kita mau menciptakan objek dengan konstruktor. Cara menciptakan objek dengan konstruktor adalah ini, ya. Ini saya kasih. Cara menciptakan objek dengan konstruktor. Cara menciptakan objek dengan konstruktor. Oke. Nah, terus yang perlu kita lakukan selanjutnya, ya, kita lihat isi data anggota baru dengan konstruktor. Nah, kita bisa menciptakan anggota baru itu dengan secara literal. Ini menciptakan anggota baru secara literal, ya, atau dengan menggunakan konstruktor. Nah, ini ya, dengan menggunakan konstruktor. Nah, ini sebenarnya bukan cara menciptakannya ya, berarti ya, memanggil fungsi ya, memanggil fungsi, menciptakan objek dengan konstruktor. Nah, ini kita panggil isi data anggota baru dengan konstruktor. Nah, sebenarnya bagian yang yang menciptakan objek itu yang ini. Ciptakan objek dengan konstruktor pada JavaScript. Nah, terus kan kalau kita menciptakan objek, misalnya menciptakan objek mahasiswa, ya, ini saya kasih ini saja. Misalnya kita ingin menciptakan objek mahasiswa, ya. Mahasiswa itu kan punya, ini kan objek. Setelah kotak ini mahasiswa. Nah, mahasiswa itu punya atribut name, kemudian nama. Dua aja, biar gampang. Mahasiswa itu punya name dan punya nama, ya. Mahasiswa punya name dan punya nama, terus kemudian ini bentuknya masih belum tercipta. Ini baru rancangan objeknya. Nah, cara menciptakan objek itu ada dua di dalam JavaScript. Yang pertama dengan memanggil konstruktornya, atau yang kedua dengan literalnya. Nah, nanti silahkan dicari menciptakan objek dengan literal dan menciptakan objek dengan konstruktor. Terus kemudian ini kan objek ya, tadi punya atribut name dan nama. Nah, yang membedakan, maksudnya atribut itu yang membedakan objek satu dengan objek yang lainnya. Misalnya ada mahasiswa namanya tadi Fikri. Fikri itu name-nya sekian, misalnya 1, 2, 3. Namanya Fikri. Kemudian objek yang kedua, name-nya 135. 135 namanya Ervina.
Kan atributnya masing-masing punya nilai, atribut dari dua objek tersebut. Nah, lalu nilai dari atributnya didapat dari mana? Nah, ini yang penting ya, nilai atributnya didapatnya dari sini. Cara menangkap atribut, cara menangkap nilai dari sebuah form, kan didapatnya dari sini ya tadi ya. Ini adalah atributnya dari value, value-nya nanti ditangkap dari sini. Dari form. Nah, misalnya namanya email. Name-nya namanya email. Nama dari inputnya namanya email. Terus formnya namanya registrasi. Nah, cara untuk menangkap nilainya adalah dokumen.form, nama formnya. Nah, ini cara ini. Saya kopikan. Var nilai atribut dari form sama dengan saya hapus dulu, sama dengan dokumen registrasi nama form terus nama input ya, nama form, nama input. Formatnya seperti ini. Jadi misalnya nih var email ya, ini mau dikasih nama apa aja sebenarnya terserah ya. Kenapa saya kasih nama email? Untuk memudahkan saja. Mau dikasih nama A, ini mau kasih nama B, ya ini mau kasih nama C juga nggak masalah. Tapi kan kita harus memberikan nama variabel sesuai dengan tujuannya. Ya kalau memang tujuannya email ya kita kasih nama email saja. Email, terus registrasi, ini nama formnya, kemudian email, nama emailnya. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Registrasi, nama formnya, email, nama email. Berarti nanti yang ditangkap adalah input yang ini. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Boleh bertanya lewat chat. Nah, kemudian selanjutnya adalah, ini kan sudah saya registrasi, ini sama ya, sama semuanya. Nah, ini menciptakan objeknya, var anggota. Anggota itu adalah nama objek, new anggota baru. Anggota baru itu adalah konstruktor yang di atas tadi, yang di sini. Ya, jadi yang di sini, anggota baru saya panggil di sini. Nah, saya panggil anggota baru, email, nama, kota alamat itu adalah ini ya, masing-masing ini. Jadi sekarang saya mengisikan value, saya membuat anggota, apa namanya, membuat objek sekaligus mengisi value dari propertinya. Ya, value dari propertinya. Nah, keunikannya JavaScript itu kita bisa menambah properti setelah kita membuat konstruktor. Anda kalau di Java kan tidak bisa. Misalnya di Java itu kita sudah mendefinisikan objek dengan properti, misalnya tadi mahasiswa itu name dan nama. Kita tidak bisa sembarangan menambahkan alamat ke dalam objek tersebut. Menambahkan properti baru maksudnya, atau menambahkan metode baru di dalam objek tersebut tidak bisa. Kenapa? Ya karena ya tadi itu sudah, kalau di Java itu tidak bisa dilakukan dengan sebebas itu gitu ya. Tapi kalau di JavaScript nanti kita bisa menambahkan properti baru atau metode baru di dalam objek. Nah, caranya gimana ya silakan dicari sendiri ya, karena tidak saya bahas di sini. Kemudian, nah ini setelah dipanggil dengan konstruktor,
Selanjutnya adalah ini. Kita tampilkan. Nah, tadi